Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Citra Karisma Utami, SE MAK AK. Saya adalah dosen tetap di program studi akuntansi Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi akuntansi, yaitu perpajakan 1. Mata kuliah perpajakan 1 ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan berada di semester 3. Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pelajaran, saya menggunakan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Mata kuliah perpajakan I1 ini memiliki capaian lulusan pembelajaran program studi yang terdiri dari 4 aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Untuk aspek sikap, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk aspek pengetahuan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum, mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja, mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Untuk aspek keterampilan khusus, mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu, badan dengan menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian. Deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat menghitung pajak sesuai dengan klasifikasi dan tarif masing-masing. Mahasiswa diharapkan juga mampu mempunyai pengetahuan tentang penentuan pajak terutang perusahaan, perhitungan, pengisian SPT, serta pelaporan pajak. Adapun bahan kajian sebagai berikut dan referensinya sebagai berikut. Mata kuliah ini terbagi menjadi 14 pertemuan, belum termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah Litera. Dalam aplikasi tersebut saya dapat men-share materi, tugas, dan melakukan absensi. Demikianlah saya melaksanakan proses delivery yang saya sampaikan dalam pembelajaran perpajakan 1. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Adalah suatu proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode student-centered learning, di mana metode ini dipercaya efektif dalam meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Proses belajar yang terbaik yaitu yang melibatkan mahasiswa untuk memahami materi secara aktif. Sementara itu, di sini dosen sebagai fasilitatornya. SCL dalam mata kuliah saya ada 3. Yang pertama adalah metode pembelajaran interaktif, merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan dosen, teman sekelas, dan dengan media pembelajaran. Untuk itu, metode pembelajaran interaktif ini sangat bermanfaat, membantu untuk menghidupkan suasana kelas. Dosen memaparkan materi dalam kelas dan berinteraksi dengan cara berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Metode yang kedua adalah small discussion. Dengan metode ini kita dapat melibatkan diskusi antar kelompok untuk mendiskusikan topik-topik terhangat sesuai dengan tema perpajakan pada setiap pertemuannya. Yang ketiga itu adalah self-directing learning,
yaitu metode yang mahasiswa mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap pembelajarannya dengan tanpa orang lain, yang meliputi aspek kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan keterampilan interpersonal. Adapun yang dilakukannya bisa dalam bentuk mahasiswa membaca buku, membaca paper, jurnal ilmiah, kemudian menonton video dosen mengajar, mendengarkan rekaman audio dosen mengajar, atau mengerjakan tugas, membuat resume, dan menganalisis dan menyelesaikan kasus. Aspek lainnya terakhir adalah assessment. Assessment dalam pembelajaran berarti suatu proses untuk mengetahui ketercapaian terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Secara konsep, asesmen mempunyai keterikatan antara konsep penilaian dan evaluasi. Penilaian adalah proses penyematan atribut berupa angka atau huruf untuk mewakili ketercapaian, sedangkan evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan terhadap hasil asesmen dan penilaian. Proses ini harus dilakukan secara objektif. Indikator yang saya gunakan dalam proses asesmen adalah sebagai berikut: absen atau kehadiran 10%, partisipasi kelas 10%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 35%. Platform yang saya gunakan untuk proses asesmen ini adalah dengan menggunakan Litera. Sebagai penutup, itulah aspek pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan video micro teaching mata kuliah perpajakan 1 secara luring. Selamat menyaksikan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini memasuki sesi pertemuan kedua dari materi kita perpajakan 1. Sebelumnya, apa kabar kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi pagi ini semangat buat perkuliahan. Oke, sebelumnya saya memastikan dulu kalau materi yang akan dikatai daripada hari ini itu sudah diupload di Litera. Kemudian nanti kalian sudah unduh. Kemudian jangan lupa juga absen di Litera ya. Ya, absen di Litera. Kemudian materinya sudah di Litera. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum atau tata cara perpajakan, di mana nanti ada beberapa materi-materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu. Nah, di sini KM-nya Fatwa bantu pimpin teman-temannya berdoa dulu ya, supaya kita berkah dalam silakan Fatwa. Sebelum baik, karena saya ingin mereview dulu pertemuan yang pertama kemarin. Nah, pertemuan pertama kemarin kan kita bahas mengenai definisi pajak, kemudian apa lagi, sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak. Saya ambil 3 poin deh. Definisi pajak, ada yang tahu definisi pajak? Silakan tangan. Ya, silakan. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Oke, ada yang mau menambahkan bersifat memaksa? Siapa yang memaksanya? Melalui undang-undang perpajakan. Oke, itu kita sudah bahas tentang definisi pajak
Baik, jadi nanti direview kembali, dibaca kembali materi kita pada pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai materi kita yang di pertemuan kedua. Kita langsung masuk saja ke materi kita pada hari ini. Di hari ini kita akan mempelajari definisi dari wajib pajak, definisi dan fungsi NPWP dan PKP, tata cara pendaftaran sampai dengan penghapusan NPWP PKP, SPT, jenis-jenis SPT, tata cara pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Oke, ada yang kalian ketahui tentang wajib pajak? Siapa itu wajib pajak? Ya, di sini wajib pajak itu bisa orang, bisa juga badan. Ya, jadi wajib pajak itu bisa orang pribadi, bisa juga badan. Dan di dalamnya itu ada yang meliputi pembayar pajak, mereka tuh sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Nah, tentunya sebagai wajib pajak ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai yang harus kita tunaikan di perpajakan itu tadi. Dan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, apakah kalian semua itu adalah wajib pajak? Ya. Ya. Apakah wajib pajak selalu bayar pajak? Tidak tentu. Nanti kita akan ada kenal yang namanya subjek pajak, adanya siapa subjek pajak dan siapa yang menjadi wajib pajak. Ketika wajib pajak belum tentu subjek pajak. Ya, nanti akan bertemu dengan objek pajaknya apa. Apa kewajiban dari wajib pajak? Nah, di sini kewajibannya yang pertama itu adalah mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Ya, jadi harus punya dulu NPWP. Pernah dengar NPWP? Nah, ya, pernah dengar. Mungkin sekarang di tahun sekarang sih masih ya NPWP masih berlaku. Nanti di tahun 2024 NPWP itu akan disinkronkan dengan NIK. Jadi nggak perlu lagi punya NPWP ya kalau sudah ada NIK. Jadi data-datanya sudah terlengkap ketika kita punya NIK. Semua warga negara Indonesia pasti punya NIK ya. Karena NIK itu adalah nomor induk kependudukan. Ya, jadi itu nanti kita sedang dalam proses sinkronisasi di tahun 2024. Nah, yang pertama ini yang menjadi kewajiban WP memiliki NPWP. Setelah mempunyai NPWP mengisi dan menandatangani SPT, kemudian membayar dan menyetorkan ke kas negara, dan ada satu kewajiban yang harus dilakukan lagi adalah membuat pembukuan dan pencatatan. Oke, tadi kita bahas tentang NPWP. NPWP ini dikat dulu aja, kok nggak bisa ya? Enggak, lanjut lagi. Ada gini ya? Mulai lagi aja. Boleh, lanjut aja Bu. NPWP ini nomor pokok wajib pajak. Apa fungsi dari nomor pokok wajib pajak? Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari NPWP ini adalah sebagai sarana administrasi perpajakan. Oke. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian di sini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Jadi kita tuh nggak bisa loh bayar pajak, lapor pajak kalau kita nggak punya identitasnya. Ya, jadi NPWP adalah sebagai sarana administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal kita juga, dan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kita, tentunya kita harus memiliki NPWP. Ada yang sudah punya NPWP? Punya NPWP? Belum. Kenapa nggak punya NPWP? Belum berpenghasilan. Belum berpenghasilan. Yang benar belum punya penghasilan. Mungkin di sini ada yang sudah berbisnis barangkali. Berhubungan lagi dengan NPWP, ada satu identitas lagi, yaitu adalah pengusaha kena pajak. Ya, pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang, ya, yang melakukan penyerahan barang, baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Ya, di sini
dia memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Ya, dia memiliki kewajiban memungut PPN. Dan batasan untuk menjadi seorang PKP itu adalah omset di atas 4,8 bulan. Jadi misalnya di sini ada teman-teman sekalian yang memiliki usaha, ya ada yang berwirausaha, misalnya jual snack gitu ya, omsetnya udah di atas 4,8 miliar. Selain harus punya NPWP, harus dikukuhkan juga sebagai PKP. Sehingga nanti pada saat penjualannya itu dia akan memungut PPN. Jadi NPWP dan PKP itu adalah identitas wajib pajak yang berbeda. Ya, NPWP dan PKP adalah identitas wajib pajak yang berbeda. Lalu kapan sih kita harus punya NPWP? Kalau punya NPWP itu paling lambat 1 bulan setelah kita punya penghasilan. Ya, jadi ketika misalnya kalian nih ada yang sudah berjualan online, 1 bulan setelah punya penghasilan di atas penghasilan kena pajak, pada saat itulah kalian harus memiliki NPWP. Begitu pula dengan PKP. Ya, 1 bulan setelah punya usahanya omsetnya di atas 4,8, kalian harus sudah mendaftarkan diri sebagai PKP. Nah, lalu bagaimana sih caranya mendaftarkan diri sebagai memiliki NPWP dan sebagai PKP? Harus ke kantor pajak tidak? Harus ke kantor pajak? Tidak ya, sekarang itu semuanya dilakukan secara online. Jadi kalau misalnya nih kalian kerjanya di Sumatera, di Palembang lah ya misalnya, di Palembang, kemudian rumahnya di Bandung, mau bikin NPWP nggak perlu pulang dulu ke Bandung, tinggal masuk saja e-registrasi, dari situ kalian bisa dapat NPWP. Jadi nggak perlu pulang kampung karena untuk NPWP. Oke, untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara online, begitu juga dengan pendaftaran PKP. Itu juga bisa online atau datang langsung ke kantor pajak pun bisa. Untuk penghapusan PKP atau NPWP ini juga bisa ya. Jadi untuk NPWP dulu yang dihapuskan. Kalau misalnya wajib pajak yang berpajak meninggal, itu kita bisa menghapuskan NPWP. Atau mungkin di sini ada perempuan yang menikah yang punya NPWP karena akan ikut suami, jadi dia boleh menghapuskan NPWP-nya. Ya. Kemudian warisan yang belum terbagi. Kalau badan ya, untuk badan kalau misalnya badan itu perusahaan ya. Kalau misalnya perusahaannya sudah tidak beroperasi, dia bisa menghapuskan NPWP-nya. Oke. Kemudian ada lagi kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Nah itu dia juga bisa mengajukan diri untuk menghapuskan NPWP. Ini kalau misalnya penghasilannya sudah di bawah PKP atau sudah tidak berpenghasilan atau misalnya sakit, jadi dia bisa menghapuskan NPWP. Nah ini proses penghapusan NPWP itu diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Sementara pada saat pembuatannya hanya butuh waktu ya paling lama tuh 30 menit, sedangkan dihapuskan waktunya 12 bulan. Nah itu pun sama ketika kita mau menghapuskan atau mau mencabut pengukuhan sebagai PKP, ya misalnya pindah alamat, wajib pajaknya bubar, atau sudah omsetnya sudah tidak memenuhi syarat, ya dia bisa mengajukan penghapusan PKP. Oke, tadi itu PKP dan NPWP. Sip. Memiliki NPWP setelah memiliki PKP, di sini ada kewajiban ketika kita sudah memiliki NPWP dan PKP. Kewajiban pertama itu adalah menghitung, membayar, apa yang dihitung? Ya, berapa penghasilan kita, berapa pajaknya kita. Lalu setelah itu, setelah bayar baru kita laporkan. Nah di sini ada yang disebut dengan SPT. SPT itu merupakan surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan, kemudian apalagi yang dilaporkan? Pembayaran pajak, kemudian objek pajak, kemudian yang bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Nah untuk SPT ini nanti ada 2 macam. Ada SPT yang dilaporkan selama setiap bulan atau SPT masa, ada juga SPT yang dilaporkan setiap tahun. Ya, jadi nanti SPT-nya ada 2, SPT masa sama SPT tahunan.
Oke, apa sih fungsi SPT itu tadi? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Fungsi SPT adalah sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban perlindungan pajak tercipta. Ya, apa aja yang dilaporkan? Ya, yang dilaporkan pembayaran, oke, harta, kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau dari pemungutan. Oke, tadi setelah menghitung, kemudian kita membayar dan menyetorkan pajak. Jadi setelah dihitung, dibayar dulu ya. Gak bisa dia udah dihitung langsung dilapor, karena ketika pada saat proses pelaporan itu dia pasti bakal minta mana pembayarannya, bukti pembayaran mana baru bisa dilaporkan. Oke, bagaimana sih sekarang cara melaporkan, cara membayar pajaknya itu? Kalau dulu ya memang mekanisme pembayaran pajak itu kita harus pergi ke ke bank gitu ya. Tapi sekarang itu lebih simpel lagi. Nah, untuk mekanisme pembayaran pajaknya sendiri ya, WP itu pertama bisa bayar pajak terdekatnya sendiri. Dan ini saya setor sendiri gitu ya, bikin diri sendiri, setor sendiri. Atau nah ini untuk jenis pajak yang disetor sendiri ada PPh 25 dan pasal 29. Kemudian melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Misalnya di sini saya sebagai seorang karyawan, saya memperoleh penghasilan, kemudian perusahaan melakukan pemotongan pajak saya. Ya, jadi PPh 21 saya itu dipotong dari perusahaan. Itu melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pihak lain. Ini bisa jadi ada PPh pasal 4, pasal 15, pasal 21, 22, 23, dan pasal 22. Nanti akan kita pelajari lagi mengenai pasal-pasal ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada lagi mekanisme yang ketiga, itu ada pemungutan yang dilakukan oleh penjual. Ya, pemungutannya itu pajak, contohnya pajak pertambahan nilai. Jadi yang memungut PPN itu adalah penjual. Yang dapat penghasilan penjual, yang memungutnya penjual gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran pajak lainnya. Kalau misalnya PBB, BPHTB itu juga dipungut dari pemerintah daerah. Kalau biaya materai mungkin kalian kan bayar beli materai itu udah sama kayak bayar pajak loh, ya kan? Nah itu juga caranya tinggal kita beli materai, itu juga kita sama dengan bayar pajak. Nah sistem pembayaran pajaknya ini sendiri, ya sistem pembayaran pajak ini sekarang itu menggunakan billing system, ya dengan ada yang namanya kode billing. Nanti sama halnya kalian check out di Tokopedia, check out di Shopee ya, di marketplace itu kan ada kodenya ya. Kalau misalnya kita bayar tidak. Nah kalau misalnya untuk mendapatkan kode billing ini kita kan yang pasti harus sudah punya dulu NPWP, kemudian kita punya kode EVIN sendiri, sehingga nanti kita bisa masuk ke yang namanya billing system. Nah gimana sih Bu cara masuk ke billing system? Nah ini ada prosesnya. Kita buat kode billing, kita bisa bikin kode billing itu kalau kita punya akun di DJP online. Yang pajak ini dilakukan secara elektronik menggunakan billing system. Ya. Apa itu billing system? Yaitu adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Jadi nanti kalian di sini kalau membayar pajak, yang pertama sih harus punya NPWP, pasti ya. Kemudian punya akun DJP online. Ya, sudah punya akun DJP online, di situ kita ada yang namanya menu e-billing. Ya, dari situ kita bisa memasukkan jenis pajak apa yang akan kita setorkan. Nanti dapatlah si kode billing tersebut. Ya, dari kode billing tersebut sudah dapat, ya kita tinggal pergi kemanapun, nggak kemanapun ya, di sini bisa pergi ke ATM, minimarket juga bisa ke bank juga boleh. Kalau saya juga sukanya punya pakai internet banking ya. Jadi bayar pajak itu nggak usah pergi kemana-mana, kalau ada di internet bankingnya. Kemudian bisa ke ATM juga, gitu dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita udah harus pergi ke bank untuk melakukan proses pembayaran pajak. Itu untuk sistem pembayaran pajak dan untuk proses pelaporan. Jangan dulu 4 tahun yang lalu bayar lapor pajak itu kita masih harus ke
harus nanti. Nah sekarang pelaporan pajak kembali lagi ketika kita sudah punya NPWP, punya akun DJP online, kita tinggal masuk ke menu lapor, meng-attach laporannya, selesai lapor. Jadi kita tidak perlu lagi mengantri untuk pergi ke kantor pajak. Apalagi kalau misalnya tadi di Palembang kemudian pulang ke Bandung ke kantor pajak, kan memakan biaya dan memakan waktu juga. Nah jadi bagaimana cara proses pelaporannya ya kita bisa melakukan dengan masuk ke DJP online kemudian lapor secara online. Jadi yang seperti ini tuh sudah tidak ada lagi ya. Oke. Nah saya kira untuk materi kita di pertemuan kali ini kita cukup mungkin ya. Tadi ada 4 materi yang kita bahas, NPWP dan PKP, kemudian SPT, kemudian bagaimana sistem pembayaran pajak. Yang keempat adalah pelaporan pajak ya, pelaporan SPT. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya mau melakukan sedikit assessment ya. Saya punya 4 pertanyaan. Ya, silakan bagi yang mau bisa menjawab majukan tangan. Pertanyaannya tentu dari materi yang sudah dibahas tadi ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NPWP dan PKP? Lalu apa fungsinya? Ya, silakan Karin. Oke Bu, buat yang nomor 1, saya izin menyimpulkan sesuai dengan pembahasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau menurut pendapat saya, NPWP itu kan kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak ya Bu, di mana NPWP itu memiliki fungsi sebagai identitas ketika kita akan membayar pajak, melaporkan pajak gitu. Nah, identitasnya itu berupa NPWP. Nah, di mana NPWP itu dilakukan kepada orang-orang yang sudah berpenghasilan gitu Bu. Nah, kalau misalkan PKP itu pengusaha kena pajak di mana berupa badan atau perusahaan gitu yang dapat diakui sebagai pengusaha kena pajak ketika omset atau asetnya itu sudah di angka 4,8 miliar ke atas. Terima kasih. Dan kedua, saya mau bertanya, apa itu SPT? Oke, silakan. SPT itu merupakan surat pemberitahuan tahunan yang diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran. Kemudian objek pajak atau yang bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Baik, tadi sudah NPWP, sudah SPT, mana sistem pembayaran pajak. Oke, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Arif. Baik, terima kasih Bu. Jadi langkah awal untuk membayar pajak itu, pertama kita harus membuat akun dulu kan di DJP. Nah, setelah kita membuat akun, kita akan memiliki kode billing. Nah, kode billing itu untuk syaratnya membayar. Nah, bayar itu kita bisa melalui ATM, mini ATM, atau mobile banking. Jadi lebih simpel ya, jadi kita harus punya dulu akun di DJP. Kita masuk ke menu billing, dari situ kita dapat kode billing dan store pajak bisa di ATM, di minimarket, atau di marketplace pun sekarang bisa. Yang terakhir pertanyaannya itu adalah bagaimana cara melapor pajak. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Bu. Yang pastinya mempunyai NPWP ya Bu. Nah, terus mempunyai akun DJP juga. Nah, di akun DJP itu masuk ke menu lapor dan yang terakhir upload laporan dan bukti pembayarannya gitu. Ya, simple sekali. Nanti mau pakai e-filing, mau pakai e-form. Dari situ kita masukkan atau kita upload ya. Kita upload laporannya, kita upload juga lampiran lainnya seperti SSP-nya. Dari situ baru kita bisa melapor. Tanpa harus kemana-mana, hanya cukup di rumah saja, asalkan punya koneksi internet yang baik. Baik, saya kira kita cukupkan untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.